Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Vivo Y15, kasusnya adalah polanya lupa. Jadi untuk buka kunci layarnya di sini tersetting keamanannya berupa pola, tapi ternyata untuk langkah polanya ini lupa. Kita sudah coba untuk mengacaknya tetap tidak bisa juga. Maka kita akan mencoba untuk melakukan wipe data di handphone ini. Karena tidak bisa kita wipe data melalui recovery mode, maka kita akan gunakan MRTK. Kita letakkan dulu handphonenya, kemudian kita menuju ke tampilan komputer sekarang. Di sini sudah kita siapkan untuk toolnya MRT versi 3.19. Kita klik kanan, kemudian kita ekstrak file ini sampai menjadi sebuah folder. Oke, kita tunggu dulu proses ekstraknya sampai dengan selesai. Untuk yang belum punya dongle-nya, silahkan bisa download MRTK versi gratis. Linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi. Kemudian untuk menjalankan MRTK-nya, silahkan ikuti tutorial video ini sampai dengan selesai. Oke, sekarang sudah selesai proses ekstraknya. Muncul sebuah folder dengan nama MRT V.319. Untuk menjalankan tool ini karena versi gratisan, maka kita harus menghapus dulu antivirus yang ada di komputer ini. Jika antivirus sudah dihapus, kita bisa menonaktifkan juga untuk Windows Security-nya. Di sini aku menggunakan Windows 10 64-bit. Kita buka dulu Windows Security dan pada bagian virus and threat protection kita klik, kemudian kita pilih manage setting dan kita matikan real time protection-nya. Kemudian komputer atau laptop juga harus terhubung ke jaringan internet yang stabil. Silahkan bisa gunakan jaringan WiFi ataupun jaringan LAN. Buat yang tidak ada LAN dan WiFi, silahkan bisa tethering USB menggunakan handphone Android lainnya via kartu data. Kemudian kita tidak bisa langsung menjalankan MRT V3.19.exe-nya karena apabila kita jalankan maka akan muncul notifikasi MRT dongle not found. Please sure you has connect it seperti ini. Kemudian kita harus masuk ke folder 64dbg untuk menjalankan tool ini. Kemudian di dalamnya ada folder release. Kita masuk ke folder tersebut, klik folder release. Kemudian di dalamnya ada folder x32, kita buka lagi. Dan di dalamnya kita cari file dengan nama x32dbg. Kita scroll ke bawah, kemudian sudah ketemu x32dbg.exe. File ini kita double klik aja sampai programnya berjalan seperti ini. Ini adalah program x32dbg elevated. Kemudian untuk menjalankan MRTK-nya, kita memilih menu file di pojok kiri atas. Setelah kita klik, muncul opsi di bawahnya, kita pilih menu open. Kemudian muncul sebuah folder. Kita arahkan aja ke folder awal dari hasil ekstrakan file MRT V.319-nya. Kemudian kita pilih file dengan nama MRT V.319.exe. Kita klik, kemudian kita klik open. Maka akan muncul program atau kode-kode seperti ini ya. Untuk kode-kodenya tidak usah kita pahami, kita fokus saja di bagian kiri bawah. Ada keterangan paused di sini. Selanjutnya untuk menjalankannya kita klik aja tombol run atau tombol panah ke kanan ini, kita klik sekali sampai muncul loading pada kursor mouse-nya. Kita tunggu sampai loadingnya hilang. Kemudian kita bisa ulangi lagi, klik tombol run panah ke kanan ini, kita klik sekali dan perhatikan di pojok kiri bawah yang tadinya paused menjadi running. Kemudian akan muncul sebuah program lagi. Pada bagian taskbar di bawahnya bisa kita cek, ini ada program dan keterangannya adalah MRT dongle not found. Please make sure you has connect it. Kita tidak perlu keluarkan program ini, tidak perlu kita klik OK, tidak perlu kita klik X. Langsung aja bisa kita klik pause dulu atau kita klik stop dulu, kita klik logo stopnya. Kemudian setelah kita klik stop, di bagian kiri bawah yang tadinya running menjadi pause, dan pada kotak di sebelah kanan bawah ada kotak yang muncul keterangan persen-persen. Di atas logo persen-persennya ada baris yang kosong. Kita bisa klik kanan pada baris yang kosong ini. Klik kanan aja mouse-nya, kemudian akan muncul beberapa menu. Kita pilih menu follow the word in disassembler. Kemudian kita fokus ke kotak yang paling besar. Akan muncul beberapa baris dengan keterangan push. Kita pilih pada bagian baris push yang paling atas dengan tulisan push EAX.
Kita akan edit ini, kita bisa double klik aja sampai muncul kotak dialog. Kemudian kita akan mengedit tulisan push-nya. Oke, kita coba untuk double klik aja sekarang. Kita akan edit pada bagian push ini. Dan di sini untuk tulisan push-nya kita ganti dengan tulisan JMP. Tinggal kita hapus saja PUSH-nya atau push-nya. Kemudian kita ketikkan manual menggunakan keyboard, kita ketikkan aja JMP. Dan hasilnya akan menjadi JMP spasi EAX. Selanjutnya kita klik OK, kemudian akan muncul kotak dialog lagi untuk push SC ini. Kita abaikan aja, kita klik X aja di pojok kanan atas. Dan kita akan klik lagi tombol run-nya. Setelah kita klik tombol run yang logonya panah ke kanan, maka di pojok kiri bawah yang tadinya pause sekarang menjadi running kembali. Kemudian kita kembali ke program yang muncul di bagian taskbar tadi. Jika tadi keterangannya adalah MRT dongle not found, maka sekarang menjadi access violation at address sekian-sekian, rate of address sekian-sekian. Kemudian untuk menjalankan MRTK-nya langsung aja bisa kita klik OK pada notifikasi yang muncul ini. Maka dengan otomatis MRTK versi 3.19 langsung bisa running. Dan untuk program X32DBG-nya ini, jangan kita keluarkan, jangan kita close, bisa kita minimize saja. Kalau kita close nanti MRT-nya tidak akan berfungsi dan akan langsung close juga. Oke, kita minimize dulu. Kemudian untuk MRTK-nya bisa kita posisikan dan untuk foldernya ini bisa kita minimize dulu lagi. Kita akan mencoba untuk melakukan wipe data Vivo Y15 menggunakan MRTK versi 3.19 tanpa dongle ini. Jadi ini adalah versi gratisan, jadi gunakan secara bijak. Oke, kita bisa kembali dulu ke handphonenya, kita siapkan dulu kabel data yang bagus. Tidak harus ori, nggak apa-apa ya kabel datanya, yang penting kenceng aja saat kabel data terhubung ke handphonenya. Langsung aja untuk kabel data kita colokkan ke laptop atau ke komputer. Kemudian untuk handphone ini tidak perlu kita matikan. Jadi masih dalam kondisi lupa pola, handphone tetap menyala, jangan kita matikan dulu. Nanti handphone akan kita matikan setelah terhubung ke komputer dan terbaca oleh MRTK-nya. Oke, langsung aja kita bergabung dengan tampilan komputer di sini. Untuk melakukan wipe data di Vivo Y15 ini, kita harus memilih menu Vivo. Jadi di bagian atas MRTK ini ada beberapa menu. Kita pilih menu Vivo, kemudian pada bagian mobile option, pada kolom model, karena Vivo Y15 tidak tercantum di sini, maka bisa kita gunakan persamaannya, yaitu modelnya adalah Y83. Untuk portnya kita pilih auto, kemudian operation optionnya kita pilih format unlock. Selanjutnya kita bisa ikuti tip yang muncul di kolom sebelah kiri di MRT-nya. Di situ power on your mobile, kemudian and connect to computer. Langsung aja kita colokkan kabel data ke handphonenya. Langsung kita klik tombol start, kemudian seceng mobil kompot. Handphone akan kita matikan sekarang. Tekan tombol power, kemudian kita pilih daya mati. Dan muncul logo Vivo di layarnya, kita letakkan aja handphonenya, kita tunggu sampai terbaca di MRTK-nya. Masih belum terbaca ya, tidak ada pergerakan di sini, keterangannya masih seceng mobil kompot. Oh, ini sudah terbaca. Get mobil pot, kemudian into meta mode sukses, kemudian seceng mobil kompot lagi. Kita tunggu sebentar, apakah sukses dengan cara ini? Kita belum tahu ya, kita masih menunggu log yang muncul di kolom sebelah kiri pada MRTK-nya. Masih dengan keterangan, oh ini sudah berubah keterangannya menjadi trying into meta mode, kemudian clear user data, rebooting mobile, kemudian kita tunggu sebentar. Jika sudah muncul all is done, berarti proses wipe datanya sudah selesai. Kemudian di layar handphonenya akan langsung muncul tampilan atau indikator pengisian baterai atau pengecasan baterai. Berarti handphone sudah sukses kita lakukan wipe data. Sekarang kita akan nyalakan manual handphonenya. Kita bisa lepaskan dulu kabel datanya, kemudian untuk menyalakan handphone ini tekan dan tahan aja tombol power sampai muncul logo Vivo di layarnya. Kemudian kita bisa menunggu proses loadingnya sampai dengan selesai. Untuk durasi loadingnya kira-kira membutuhkan waktu 5 sampai dengan 7 menit tergantung dari kesehatan IC eMMC-nya atau memori internal dari Vivo Y15 ini. Dan cara ini akan menghapus seluruh data yang ada di internal memori. Baik itu foto, video, kontak, aplikasi, semuanya akan hilang tanpa terkecuali. Oke, kita percepat aja durasinya.
Setelah proses loadingnya selesai akan muncul tampilan selamat datang FunTouch OS seperti ini. Langsung aja kita bisa setup, klik aja style telepon Anda. Kemudian kita pilih bahasa, langsung bisa ke Indonesia. Kemudian kita diminta juga untuk memilih wilayah atau lokasi, langsung Indonesia juga. Kemudian berikutnya, kemudian setuju. Kemudian kita tunggu sebentar, atur jaringan. Bisa kita lewati aja ya, tidak perlu kita hubungkan ke jaringan sekarang. Kemudian kita next lagi untuk layanan Google, bisa kita klik lainnya dan setuju. Kemudian tunggu sebentar dan di sini ada tampilan tanggal dan waktu, bisa kita klik berikutnya. Untuk sidik jari wajah dan kata sandi bisa kita lewati dulu aja. Kemudian kita klik berikutnya lagi dan import data bisa kita lewati. Untuk saran aplikasi bisa kita lewati juga. Kemudian kita klik gunakan sekarang. Ternyata di sini masih ada notifikasi belum masuk. Kita tidak bisa setup handphone ini sampai ke tampilan menu karena di sini ada keterangan untuk masuk menggunakan ponsel ini terlebih dahulu Anda harus login menggunakan akun Google pemilik yang sebelumnya terlogin di handphone ini sebelum kita lakukan web data. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengkonekkan handphone ini ke jaringan internet. Kita akan gunakan WiFi aja. Buat yang tidak ada WiFi silahkan bisa gunakan kartu data seluler. Setelah handphone terkoneksi dengan jaringan WiFi, kita klik berikutnya. Kemudian pindahkan data dari, kita pilih jangan salin, kemudian kita tunggu. Memeriksa update, proses ini mungkin perlu beberapa menit, memang lumayan lama. Dan di sini kita diminta untuk konfirmasi pola lagi. Jelas kita tidak tahu polanya. Kita bisa pakai alternatif lain, gunakan akun Google saya. Kita klik kemudian memeriksa info dan ada tampilan verifikasi akun Anda. Di halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini sebelum saat kita lakukan web data. Jika kita ingat email dan passwordnya, langsung aja bisa kita loginkan, kemudian kita bisa meng-setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Tetapi ternyata user dari handphone ini lupa akun Google-nya, maka kita akan melakukan bypass FRP, bypass akun Google. Sebelumnya handphone harus kita putuskan dulu dari jaringan internet. Untuk yang menggunakan WiFi kita klik lupakan jaringan, untuk yang menggunakan kartu data silakan lepas dulu SIM-nya. Kemudian kita setup handphone ini sampai ke halaman sidik jari wajah dan kata sandi. Di sini kita bisa memilih dua menu di bagian bawah, tambah sidik jari atau tambah wajah, salah satu aja. Kita coba pilih tambah sidik jari aja. Kita klik, kemudian di sini kita diberikan 4 opsi untuk membuat kunci layar baru. Kita pilih yang paling mudah aja, kita pilih kata sandi 4 digit, yang paling atas sendiri. Oke, kita coba klik langsung ya untuk kata sandi 4 digitnya. Dan di sini kita akan membuat kunci layar baru berupa kata sandi 4 digit. Kita buat aja yang mudah, 1, 2, 3, 4, kemudian kita verifikasi lagi, ketik lagi 1, 2, 3, 4, kemudian kita jawab pertanyaan keamanan. Kita pakai jawaban yang mudah aja, nama sekolah dasar, misal kita jawab aja SD, kemudian sahabat masa kecil Anda, misal kita jawab aja teman. Kemudian klik selesai, dan untuk sidik jari tidak perlu kita daftarkan sekarang, kita klik batal atau kembali aja. Kita kembali terus saja, kita kembali ke halaman pilih jaringan atau atur jaringan. Di sini kita akan mengkonekkan handphone ini ke jaringan internet lagi. Buat yang menggunakan WiFi silahkan sambungkan ke jaringan WiFi. Untuk yang menggunakan kartu SIM silahkan masukkan lagi kartu SIM-nya. Kemudian kita klik berikutnya, pindahkan data, kita pilih jangan salin, kemudian memeriksa update. Dan setelah ini ada tampilan kunci layar yang baru. Jika tadi berupa pola, sekarang berubah menjadi kata sandi. Dan kata sandi ini sesuai dengan yang sudah kita buat tadi. Tadi kita membuat kata sandi 1, 2, 3, 4, kita ketikkan aja 1, 2, 3, dan 4, kemudian kita tekan enter dan memeriksa info, kemudian ada tampilan login akun Google, sudah bukan verifikasi akun Anda lagi. Kita tidak perlu login sekarang untuk akun Google-nya, bisa kita lewati dulu. Kemudian lewati juga langkah ini, kemudian lewati lagi untuk sidik jarinya. Kemudian berikutnya, kemudian lewati untuk import data, kemudian lewati juga untuk alat esensial. Dan gunakan sekarang handphone langsung masuk ke tampilan menu. Tetapi handphone ini masih memiliki kunci layar berupa sandi. Karena tadi kita sudah merubah dari pola menjadi kata sandi 4 digit. Untuk kata sandinya apabila kita membuka kunci layarnya sama dengan yang tadi kita buat, yaitu 1, 2, 3, 4. Tinggal kita inputkan aja
1, 2, 3, 4 sesuai yang sudah kita buat tadi, kemudian langsung akan terbuka. Untuk menghilangkan kata sandi kunci layarnya kita bisa masuk ke pengaturan, kemudian masuk lagi ke menu sidik jari wajah dan kata sandi. Kemudian kita pilih kunci layar, kita klik dan kita konfirmasi kata sandi yang sudah kita buat tadi. 1, 2, 3, 4 kemudian kita ganti menjadi tidak ada. Sekarang handphone ini sudah terlepas dari pola yang lupa, kunci layar yang lupa, dan akun Google sudah berhasil kita bypass juga. Handphone siap kita jadikan nota. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan informasi yang baru bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya, ingat tetap jaga harga servisan. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota.